Jika sebelumnya kalian sudah menonton video yang Ibu bagikan, yaitu video turunan fungsi trigonometri part 1, nah kali ini Ibu akan membahas bagian paling akhir, yaitu bagian kelima dalam materi, yaitu penerapan turunan fungsi trigonometri. Dan ini juga merupakan materi video turunan fungsi trigonometri part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel ym.edu. Jadi channel ini merupakan channel untuk media pembelajaran. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penerapan turunan fungsi trigonometri. Ini merupakan bagian dari materi turunan fungsi trigonometri yang ada di kelas 12, yaitu matematika peminatan di semester 1 atau semester ganjil. Nah, biar nggak penasaran, kita langsung saja ya. Nah, baiklah, kita lanjutkan saja ke materinya. Pertama, kita akan menentukan titik stasioner dan selang kemonotonan. Jadi, kita di sini harus mengujinya 2 kali turunan. Jadi, uji turunan pertama. Jika misalkan turunan pertama itu sama dengan 0, dari fungsi y sama dengan fx, nah maka nilai f a itu adalah nilai stasioner dan titik a, fa itu adalah titik stasioner. Nah, kemudian jika fungsi f naik, maka ini terjadi ketika f aksen x itu lebih dari 0, kemudian fungsi f turun jika f aksen x itu kurang dari 1. Nah, kemudian uji turunan kedua. Jika f turunan kedua atau f aksen 2a lebih dari 0, maka f memiliki titik minimal pada AFA. Kemudian jika f aksen 2-nya kurang dari 0, maka f memiliki titik maksimal pada AFA. Dan jika AFA ini merupakan titik belok grafik, maka turunan keduanya itu sama dengan 0. Nah, ini tentunya akan lebih jelas lagi kalau kita lihat pada contoh soal. Kita langsung saja lihat contohnya ya, ini. Jadi diketahui suatu fungsi itu fx sama dengan 2 sin x. Nah, di sini ditentukan bagaimana titik-titik stasioner antara 0 kurang dari x kurang dari 360 derajat. Nah, pertama penyelesaiannya kita cari dulu turunan pertamanya. Jadi 2 sin x itu turunannya itu 2 cos x. Nah, kita ketahui titik stasioner itu ketika turunan pertama itu sama dengan 0. Berarti ketika f aksen x itu sama dengan 0, itu f aksen x sama dengan 0, 2 cos x itu 0, sehingga cos x-nya itu ini 0, dan x-nya itu kalau nilai x-nya 0 untuk cos berarti dia 90. Nah, Ibu ingatkan lagi bahwa semua sin tang cos. Nah, cos ini jadi positifnya di kuadran 1 dan di kuadran 4. Nah, makanya di kuadran 1-nya 90, di kuadran 4-nya adalah 270. Nah, kita uji titik-titik ini. Kita punya 2 titik, kita uji dulu titik yang 90, di yang kurangnya sama yang lebihnya. Kemudian nanti kita uji juga 270 kurang dari 270 sama yang lebih dari 270-nya. Nah, kita misalkan untuk x yang pertama ya 90, yang kurangnya kurang dari 90, kita memasukkan misalkan 30 derajat. Kita masukkan untuk 30 derajat ke turunannya. Jadi turunan dari 30 adalah 2 cos 30 sama dengan 2 dikali cos 30 itu setengah akar 3. Berarti ini nilainya akar 3. Nah, akar 3 ini positif, berarti lebih dari 0.
Nah, kita coba yang lebih dari 90-nya. Misal 120. Nah, kita masukkan 2 cos 120. Nah, nilai cos 120 itu di kuadran 2 ini akan sama dengan nilai cos 30, tapi ini negatif, berarti 2 dikali min setengah itu negatif 1. Ini kurang dari 0. Nah, jadi tadi pada saat x kurang 90, fx itu naik. Nah, kemudian x lebih dari 90, fx itu turun. Jadi kalau digambarkan, ini titik acu yang pertamanya itu 90, ini menuju 90, pas kurang dari 90 ini naik, kemudian pas lebih dari 90 ini turun. Nah, jadi si 90 adalah titik maksimal atau absisnya. Nah, untuk nyari ordinatnya, berarti x-nya 90, berarti kita cari dari fx. Jadi 2 sin x, 2 sin 90. Sin 90 itu 1, 2 kali 1, 2. Berarti titik maksimalnya adalah 90, di sini adalah y-nya itu 2. Baik, Ibu lanjutkan ke titik berikutnya, yaitu titik 270. Kita ngujinya yang kurang dulu ya, kurang dari 270, misalkan 240. Ini kita cek 2 cos 240, berarti cos 240 itu sama aja dengan cos 60, cuma karena dia di kuadran 3, jadi cos itu negatif, maka nilainya itu sama dengan cos 60, cuma nilainya negatif, berarti 2 kali negatif setengah, jadi negatif 1. Ini kurang dari 0, berarti fungsi pas 240 itu turun. Nah, kemudian kita coba untuk 300, itu juga sama, prosesnya seperti itu, dan ternyata nilainya atau 1, itu lebih dari 0, berarti fungsinya naik. Nah, jadi kalau kita gambarkan, ini titik di sini 270, pas kurang ini menuju 270 ini turun, pas lebih dari 270 ini posisinya naik. Berarti nih di titik ini 270 ini nilai minimum. Nah, nilai minimum untuk absisnya, ordinatnya berarti kita cari. Berarti kalau x-nya 270, berarti fx-nya adalah f270. Berarti 2 kali sin 270. Ini nilainya adalah 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. Jadi nilai minimumnya adalah di titik 270 derajat, negatif 2. Nah, kita lanjutkan dengan uji turunan kedua ya. Jadi tadi kita tahu fx-nya itu 2 sin x, berarti turunan pertamanya itu 2 cos x. Nah, turunan keduanya berarti kita turunkan ke sini. Cos x diturunkan itu negatif sin, berarti ini menjadi negatif 2 sin x. Nah, kita uji untuk turunan kedua ini untuk titik-titik tadi kita tahu 90 dan 270. Kita coba untuk 90. Ini berarti negatif 2 sin 90, ini hasilnya negatif 2, ini kurang dari 0. Berarti titik ini pada 90 ini maksimal. Jadi ini menurut aturan tadi ya. Kemudian pada saat 270, negatif 2 dikali sin 270, hasilnya 2. Itu hasilnya positif atau lebih dari 0. Berarti ini pada titik ini hasilnya ini minimum. Nah, dengan demikian pada titik x 90 ini kan maksimum. Kita cari fx-nya 2 sin 90, hasilnya 2. Kemudian pas 270 fx-nya ini negatif 2. Nah, berarti titik maksimumnya itu adalah 90,2. Kemudian titik minimumnya adalah 270, negatif 2. Nah, ini kita tahu maksimalnya di 90, minimumnya di 270. Nah, tentunya kita pengen tahu pas dia belok. Nah, berarti syarat titik belok tadi dibilang bahwa turunan kedua itu sama dengan 0. Berarti f aksen 2x sama dengan 0, berarti negatif 2 sin x 0, berarti sin x 0. Nah, ketika sin 0 itu berapa saja? Jadi dia di kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, kuadran 1 pas 0 derajat, kuadran 2 pas 360. Nah, karena tadi intervalnya antara 0 sampai 360, nah
ini balik lagi pas di akhir kuadran 1 ini 360. Nah, kita coba cari nilai fx-nya. Pas dicari ini 2 sin 0 ya 0, 180 sin 0 0, kemudian 2 kali sin 360 juga 0. Berarti titik beloknya ada di titik pertama 0 derajat, 0, kemudian 180 derajat, 0, dan 360 derajat, 0. Nah, selanjutnya penerapan atau aplikasi turunan fungsi trigonometri ini adalah menentukan nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi trigonometri. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita bisa memecahkan persoalan dengan turunan fungsi trigonometri. Nah, contohnya ini adalah contoh soal untuk pemecahan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Ibu bacakan dulu ya. Suhu dalam derajat Fahrenheit selama 24 jam dimodelkan sebagai T sama dengan 70 ditambah 25 sin pi dikali T kurang 8 dibagi 12, koma dengan T lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini T ini dalam jam, kemudian T sama dengan 0 itu waktu tengah malam. Nah, modelnya kalian lihat pada gambarnya ya. Nah, kemudian yang ditanyakan, carilah tingkat suhu pada 6 pagi. Nah, jadi untuk penyelesaiannya, jadi kan ini yang ditanyakan adalah tingkat perubahan suhu. Nah, tingkat perubahan suhu itu adalah sebenarnya adalah turunan, karena suatu perubahan itu diartikan sebagai turunan atau limit. Nah, jadi kita tinggal menurunkan dari persamaan yang dimodelkan. Nah, tadi dimodelkan adalah T sama dengan 70 tambah 15 sin pi kurung buka T kurang 8 kurung tutup bagi 12. Nah, maka kita turunkan berarti DT per DT kecil sama dengan berarti turunannya ini sin T ini T per 12, berarti ini turun, jadi ini ke sini per Vt ya, Vt per 12 nya itu turun, T nya hilang, jadi ke sini 15 pi per 12, kemudian sinnya ini, sin turunannya itu cos, jadi cos pi T per pi kali T kurang 8 dibagi 12. Nah, karena pas pukul 6 pagi itu bersesuaian dengan T sama dengan 6, maaf ini salah, bersesuaian dengan T sama dengan 6, maka tingkat perubahan suhu pada pukul 6 pagi itu kita tinggal mensubstitusikan T-nya ke dalam persamaan turunan. Jadi 15 pi per 12 dikali cos pi dikali T-nya kita ganti 6 kurangi 8 per 12, berarti sama dengan 15 pi per 12 cos ini 6 kurangi 8 ini negatif 2 pi per 12. Nah, sama dengan 15 pi per 12 cos negatif pi per 6. Nah, nilai cos pi per 6 karena 1 pi itu kan 180, berarti 180 dibagi 6 itu 30. Jadi nilai cos 30 itu adalah akar 3 per 2. Nah, kita selesaikan, berarti ini 15 per 8 pi kali akar 3. Jadi kalau kita bulatkan ini angkanya ini menjadi 3,4 derajat. Jadi laju perubahannya 3,4 derajat per jam. Penerapan yang terakhir adalah turunan fungsi trigonometri juga bisa diterapkan pada persamaan garis singgung. Nah, kalau kita lihat, kita langsung aja ke contohnya ya. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan sin 2x di titik absis x per V per 2. Nah, penyelesaiannya, jadi kita cari dulu Y sama dengan sin 2x. Nah, kita cari turunannya. Nah, apa guna turunan di sini? Turunan di sini kita akan menentukan gradien. Jadi turunannya berarti sin 2x berarti 2 cos 2x.
Nah, karena si kurva melalui titik absis pi per 2, maka berarti dia melalui titik x-nya pi per 2, kemudian y-nya karena di sini x1, y1-nya adalah sin 2x, kita masukkan 2 sin 2 kali x-nya itu pi per 2, ini coret berarti sin pi. Sin pi ini berarti sin 180, nilainya adalah 0. Nah, sekarang kita cari gradiennya. Tadi gradiennya gradien itu atau M itu sama dengan turunannya. Jadi ini berarti M sama dengan F aksen dari titik absis yang dilewati. Nah, jadi kita tinggal masukin. Berarti tadi kita tahu ini 2 cos 2x, berarti F aksen pada saat pi per 2 adalah 2 dikali cos 2 pi per 2. Ini sama dengan 2 cos pi. Nah, cos pi itu berarti cos 180, nilainya itu sama dengan cos 0. Karena dia di kuadran 2, maka ini nilainya negatif, berarti 2 dikali negatif 1 atau negatif 2. Nah, kita udah tahu titik singgung yaitu pi per 2,0, kemudian gradiennya itu negatif 2, kita tinggal masukin ke persamaan garis singgung. Nah, jadi maka persamaan garis singgung di titik pi per 2,0 dengan gradien M negatif 2, ya kita masukin aja ke persamaan garis singgung, yaitu semua udah tahu ya kalau persamaan garis singgung yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Nah, kita tahu Y-nya dikurangi Y1, Y1-nya ini 0, di sini ini kan X, X1, Y1. Sama dengan gradien itu negatif 2 dikali X dikurangi X1-nya itu pi per 2, sehingga Y sama dengan negatif 2 dikali X, ini negatif 2X, ditambah ini negatif kali negatif jadi positif, ditambah ini 2 per 2 hilang ya, tambah pi. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan negatif 2X ditambah pi. Nah, jadi itu tadi 3 penerapan turunan fungsi trigonometri. Jadi untuk turunan fungsi trigonometri part 2 ini dicukupkan sampai di sini. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat buat adik-adik yang ada di kelas 12 semester 1. Jadi demikian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.